Halo Sobat Media, wajib kalian perhatikan ini dan simak baik-baik. Kesalahan-kesalahan yang sangat ekstrim di saat kalian memutuskan untuk gagal bayar di pinjaman online. Saat kalian gagal bayar pinjol, kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini, karena kalau kalian lakukan, atau salah langkah, Anda akan menerima resiko yang membuat kehidupan kalian itu menjadi berantakan. Kesalahan yang pertama, merespon panggilan masuk dari DC pinjol, bisa di WhatsApp atau telepon seluler, karena merespon adalah sebuah kesalahan di saat kalian gagal bayar, atau sudah tidak mampu bayar pinjol, karena tujuan DC pinjol itu untuk menghantam mental kalian agar goyah. Mau seberapa banyak YouTuber galbay yang kalian ikuti, kalau kalian tetap merespon DC maka mental kalian akan hancur. Karena DC ini dibekali kalimat-kalimat template yang disediakan oleh atasannya atau perusahaannya, untuk menghantam mental kalian yang gagal bayar. Mereka tahu di mana kelemahan nasabah, lalu mereka membuat kalimat-kalimat yang menghancurkan pendirian kalian, membuat kalian depresi di saat gagal bayar di pinjaman online. Padahal sudah dijamin dan banyak buktinya, bahwa ancaman-ancaman para DC ini hanyalah gertakan saja, pedes awalnya padahal tidak pernah terjadi apa-apa. Itu adalah kesalahan yang pertama, jangan pernah merespon DC, kalau bisa ganti nomor, ganti sosmed Anda, ganti email, dan hapus aplikasi pinjolnya. Dan kita lanjut kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua yang akan membuat hidup kalian hancur, adalah menjanjikan pembayarannya. Jadi jika kalian mendapatkan penagihan dari DC pinjol, kalian merespon lalu menjanjikan pembayaran, artinya sudah dua kesalahan yang kalian lakukan. Karena menjanjikan pembayaran adalah kesalahan paling ekstrim yang telah kalian lakukan, karena kalian akan ditandai oleh semua DC pinjol itu di agenda mereka, dan diserahkan ke DC-DC yang lain. Lalu penagihan yang kalian terima akan semakin ganas, telepon dan WhatsApp bisa puluhan kali masuk setiap harinya, karena kalian telah menjanjikan pembayarannya. Jadi jangan pernah melakukan itu, jangan pernah menjanjikan pembayaran, apalagi ke DC lapangan, karena akan balik ke rumah kalian sehari sekali, atau 3 hari sekali bahkan berkali-kali karena kalian telah menjanjikan pembayaran. Lanjut pada kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga nasabah saat gagal bayar pinjol yang akan membuat hidupnya itu hancur adalah bayar hutang pinjol. Jadi saat kalian sudah tidak ada uang lagi jangan pernah memaksakan untuk membayar pinjol. Jangan pernah bayar maupun bayar perpanjangan atau cicil hutang pinjol kalian. Karena ketika kalian masih bayar pinjol, masih bayar perpanjangan, hutang kalian tidak akan ada habisnya. Karena bayar pinjol adalah penyesalan yang tertunda, tidak akan ada habisnya jika terus dibayar. Contohnya, sudah bayar pinjol pengen pinjam lagi tidak bisa, karena pernah telat. Padahal uang buat bayar pinjol hasil pinjam dari teman atau saudara, pada akhirnya hutang baru datang lagi. Meskipun bisa pinjam lagi dari pinjol, itu artinya kalian tidak bisa lepas dari hutang kalian, tidak bisa lari dari jeratan pinjol, yang akan menghancurkan hidup kalian, cepat atau lambat hidup kalian akan berantakan, kalau kalian membiarkan hal itu terjadi. Kesalahan yang terakhir adalah mendengarkan orang-orang yang tidak mengerti, dan tidak bisa mengerti tentang diri kalian. Mereka hanya tahu kalau hutang harus dibayar. Sebaiknya kalian tidak perlu menjelaskan kepada mereka yang tidak mengerti tentang diri kalian. Dan ketika kalian gagal bayar pinjol sebaiknya kalian tidak perlu bilang ke siapapun, karena itu hanya akan merusak pendirian dan mental kalian. Jangan dengarkan orang-orang di sekitar kalian yang tidak mengerti apa-apa tentang pinjol. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa segera terlepas dan terbebas dari jeratan pinjaman online.